Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Tante Merlin yang mau ke pasar, tiba-tiba dia datanglah Tante Saras dan terjadilah cekcok. Singkat cerita, Tante Merlin juga dia tidak meladenin, dia juga langsung pergi. Lalu di sini Tante Saras yang sendirian, tiba-tiba nggak lama kemudian datanglah anak buahnya Ponopal. Tante Saras juga sangat kaget karena anak buahnya Panopal dia memakai topeng. Lalu di sini terlihat Tante Saras juga langsung dibawa oleh anak buahnya Panopal ke rumah Panopal. Di sisi lain di sini di rumah buana Neratu yang lagi dipijitin oleh Ika, yang maksudnya dia akan menguras hartanya Neratu, akan mengambil hartanya Neratu. Neratu juga sudah suka kepada Ika. Nanti cucu saya yang paling sayang yaitu Dewa bakal datang, ingin ketemu sama kamu, kata Neratu. Di sini juga batinnya Ika dia sangat panik dan kaget karena Dewa pasti tahu kepada saya, kata batinnya Ika. Lalu di sini Ika juga dia pamitan kepada Neratu untuk menemui si Brokokroni. Dia juga akan merayu si Brokokroni supaya tahu apa kesukaannya Neratu. Di sini si Brokokroni pas dia lagi menyuci mobil, tiba-tiba si Ika juga dia langsung dia menabrak si Brokokroni. Ini memang sengaja Ika supaya si Roni memeluk dirinya. Lalu si Roni juga di sini langsung menangkap Ika. Di sini juga terjadilah pelong-pelong si Ika sama si Brokokroni, dan si Brokokroni sama si Ika juga dia bantu nyuci mobil. Di sini juga Ika juga menanyakan apa kesukaannya Neratu. Si Brokokroni juga dia mengasih tahu, sudah dikasih tahu. Ika juga dia langsung pamitan dia karena mau masak bubur kesukaannya Neratu. Pas Ika sudah pergi di sini si Brokokroni juga dia sangat senang, dasar si kadal buntung. Dia sangat senang. Dia juga langsung tidur-tiduran di atas mobil. Lalu Neratu yang ada di rumah di sini yang selagi sendirian, gak lama kemudian datanglah Dewa sama Nana. Lalu Dewa sama Nana juga dia langsung menghampiri Neratu. Neratu juga sangat senang, dia datang Dewa sama Cinta, dan Cinta juga di sini langsung dipeluk oleh Neratu. Lalu Dewa juga dia melihatin, dia sangat senang karena Neratu sangat senang ketemu sama Cinta. Tapi di sisi lain Ika di sini dia yang lagi masak bubur, dia panik, ya dalam batinnya ngomong, Dewa sama Nana sudah datang, bubur saya belum selesai, kata batinnya Ika. Dia juga langsung pergi lagi ke dapur untuk cepat-cepat supaya bubur itu cepat matang. Di sini Nana juga sama Dewa juga lagi ngobrol sama Neratu, dan Nana juga dia sama Dewa pengen ketemu sama suster yang baru. Lalu Neratu juga nggak banyak basa-basi, dia juga langsung memanggil Ika. Lalu Neratu memanggil Ika yang ada di dekat dapur. Di sini dia juga ngomong kepada Neratu, ya Nek, ini tanggung sebentar lagi buburnya masak matang, kata Ika sambil dia juga pergi ke dapur. Dan sampai ke dapur di sini bubur juga sudah disiapin dan langsung dibawa ke tengah rumah untuk dikasihkan kepada Neratu. Singkat cerita di sini sampailah ke depannya Neratu, Ika juga sambil membawa bubur, dan pas dekat Nana di sini dan sama Dewa, Nana juga sangat kaget melihat wajahnya Ika. Dia juga sangat kenal kepada si Ika. Lalu Nana juga dan Dewa juga dia ngomong kepada Ika. Di sini juga Dewa juga sangat marah, dan di sini Dewa juga langsung dia juga berdiri dan ngomong kepada Ika, kamu kan yang suka barengan sama si Ker Gavin. Sekarang kamu harus pergi dari sini karena kamu itu jahat, kata Dewa sambil dia menunjuk-nunjuk kepada Ika. Di sini Nana juga ngomong kepada Ika, kenapa kamu kok bisa di sini, kata Nana kepada Ika. Tapi di sini Neratu karena sudah suka kepada Ika, di sini juga Neratu ngomong, udahlah Dewa, apa kapan kamu, kata Neratu. Pas mau disuapin oleh Ika, di sini Neratu. Di sini Dewa juga langsung ngomong kepada Neratu, jangan dimakan itu pasti ada racunnya, kata Dewa kepada Neratu. Kamu itu apa-apaan Dewa, ini gak ada racunnya, kata Neratu. Lalu sini juga Ika juga ngomong kepada Neratu sama Nana dan Dewa, kalau nggak percaya saya makan dulu sama saya, kata Ika sambil dia juga memakan bubur dapat dirinya. Lalu di sini pas sudah dimakan, di sini Ika juga dia pergi lagi ke belakang untuk mengambil bubur yang baru untuk Neratu. Gak lama kemudian
Lalu datang lagi Ika membawa bubur dan Neratu juga langsung memakan bubur itu. Lalu pas Neratu lagi makan bubur di sini, Dewa juga dia dalam batinnya ngomong, ini satu-satunya jalan saya harus ngobrol sama si Brokoloni, kata batinnya Dewa. Gak lama kemudian si Brokoloni sama si Livia datang ke tempat itu, dan di sini Dewa juga ngomong kepada si Brokoloni, saya perlu bicara sama kamu Roni, kata Dewa kepada si Roni. Lalu si Roni juga dibawa ke belakang oleh Dewa. Lalu pas di belakang di sini Dewa juga ngomong kepada si Brokoloni, dia juga nanya kepada si Brokoloni, kamu tahu nggak suster yang baru itu, kata Dewa kepada si Brokoloni. Dasar si kadal buntung, dia malah humor kepada Dewa dan Dewa juga sangat marah. Langsung si Brokoloni juga dihajar oleh Dewa. Kamu jangan dibikin canda, ini bener Roni, itu kalau kamu nggak tahu itu adiknya si Kelvin, kata Dewa kepada si Brokoloni. Di sini singkat cerita si Brokoloni juga sangat kaget dan Dewa juga ngomong kepada si Brokoloni harus melihatin terus dan memata-matain Ika, kata Dewa. Singkat cerita Dewa sama si Brokoloni juga pergi lagi ke dalam rumah. Lalu di rumahnya Saskia di sini juga Amira juga dia akan pergi untuk menembus obatnya Saskia. Lalu Amira sudah pergi di sini juga Pasha juga dia ngomong kepada Saskia, ini sudah waktunya sholat duhur Saskia, kata Pasha kepada Saskia. Singkat cerita Saskia sama Pasha juga dia sembahyang. Pas lagi sembahyang di sini datanglah ibunya Saskia. Ibunya Saskia juga sangat kaget dan senang melihat Pasha jadi imamnya Saskia. Lalu Amira yang mau pergi ke klinik menebus obat, dia pasti jalan dia ingat karena Saskia waktunya makan obat. Dia juga langsung pulang lagi ke rumahnya Saskia. Pas pulang ke rumahnya Saskia di sini di depan pintu ada ibunya Saskia. Lalu di sini ibunya Saskia juga ngomong kepada Amira, saya semakin yakin bahwa Napasa itu adalah jodohnya Saskia, kata ibunya Saskia. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu di sini Neratu lagi dipijitin oleh Ika dan Dewa sama Nana juga dia terus memantau terus si Ika. Lalu pas si Ika mau keluar, Dewa sama Nana juga bersembunyi. Pas dia sudah pergi dari kamarnya Neratu ke belakang, Dewa sama Nana juga dia mengikuti si Ika. Lalu pas di belakang di sini Nana juga sama Dewa juga terus-terusan dia memantau Ika. Tiba-tiba si Ika dia menerima telepon dari si Kelvin. Dia juga sadar bahwa Nana sama Dewa ada di belakang. Dia juga acting marah kepada si Kelvin. Tapi Dewa sama Nana dalam batinnya, saya tidak akan ketipu sama omongan kamu Ika, kata batinnya Dewa. Lain lagi di sisi lain di rumahnya Panopal di sini Tante Saras juga sampailah ke rumahnya Panopal. Dan gak lama kemudian Tante Saras juga sangat marah kepada anak buahnya Panopal. Siapa yang telah menyuruh nyulik saya, kata Tante Saras. Tenang aja, ibu juga nanti bakal tahu, kata anak buahnya Panopal. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.